Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatasya Wiyatun, selaku mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang transkripsi fonetik dalam mata kuliah fonologi. Nah, pertama-tama, apakah Anda sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan transkripsi fonetik? Yang dimaksud dengan transkripsi fonetik adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Untuk membahas lebih lanjut, mari kita simak bunyi-bunyi fonetik dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada ejaan A, yaitu transkrip fonetik A, dan contoh realisasi transkrip fonetiknya pada kata anak, apa, dan lada. Yang kedua ada ejaan I, di mana ejaan I terbagi menjadi dua, yaitu I kecil dan I besar. Dalam contoh realisasi I kecil, pada kata ini di mana vokal I tidak tertutup oleh konsonan, sedangkan pada I besar, vokal I ditutup oleh konsonan, contohnya pada kata batik. Yang keempat, ada ejaan U, di mana ejaan U transkrip fonetiknya terbagi menjadi dua, yaitu U kecil dan U besar. Dan pada contoh realisasi U kecil, contohnya pada kata susu, di mana huruf vokalnya tidak tertutup oleh huruf konsonan. Sedangkan pada U besar, contohnya pada kata kapur, di mana kata R menutup vokal U. Yang keenam ada ejaan E. Ejaan E dibagi menjadi tiga, yaitu E biasa, E, sama E terbalik. Contoh realisasi E biasa yaitu pada kata sate, sedangkan contoh realisasi kata E pada kata kera, beli, dan Maret. Sedangkan pada huruf E terbalik, contoh realisasinya yaitu pada kata monyet yang dimana ditutup oleh konsonan T. Selanjutnya ada ejaan O, di mana transkrip fonetiknya terbagi menjadi dua, yaitu O kecil dan O besar, di mana contoh realisasi transkrip fonetiknya yaitu pada kata toko, di mana huruf vokal O kecil tidak tertutup oleh konsonan, sedangkan pada huruf O besar ditutup oleh konsonan. Selanjutnya ada ejaan B, transkrip fonetiknya ep. Contoh realisasi transkrip fonetiknya yaitu pada kata bibi, lembar, dan debu. Selanjutnya ada ejaan C, transkrip fonetiknya C, terus contoh realisasinya yaitu pada kata cacar, kecil, dan cukur. Selanjutnya ada ejaan D, atau biasa disebut et. Contoh realisasi fonetiknya yaitu pada kata dari. Selanjutnya ada ejaan F dan transkrip fonetik F. Contoh realisasinya yaitu pada kata fitnah. Selanjutnya ada ejaan G, transkrip fonetiknya ek, dan contoh realisasinya yaitu pada kata gigi. Yang ke-16 ada ejaan H, transkrip fonetik H, dan contohnya pada kata hamil. Selanjutnya ada ejaan J, transkrip fonetiknya H, dan contoh realisasinya yaitu pada kata jalan, ajal, dan jujur. Selanjutnya ada ejaan K dan transkrip fonetiknya disebut dengan ek. Contoh realisasinya yaitu pada kata kabar. Selanjutnya ada ejaan tanda tanya dan transkrip fonetiknya tanda tanya. Contoh realisasinya yaitu pada kata rakyat, yang dimana tanda tanya ini digunakan untuk menggantikan huruf K. Contohnya pada kata rakyat yaitu di mana tanda tanya ini menggantikan huruf K dengan menyebut kata rakyat, bukan kata rakyat. Selanjutnya ada ejaan L, transkrip fonetiknya L. Contoh realisasinya yaitu pada kata lalai. Selanjutnya ada ejaan M, transkrip fonetiknya Contoh realisasinya itu pada kata alam. Selanjutnya ada ejaan N, transkrip fonetiknya N, dan contoh realisasinya yaitu kata nakal,
dinas, dan makan. Selanjutnya, ada ejaan N yang dimana di atasnya terdapat garis bergelombang, dimana transkrip fonetiknya yaitu NY. Contoh realisasinya yaitu pada kata nyaring. Selanjutnya ada ejaan N, dimana bawahnya melengkung ke dalam. Transkrip fonetiknya yaitu eng atau NG. Contoh realisasinya yaitu pada kata hangat dan bingung. Selanjutnya, ada ejaan P, transkrip fonetiknya disebut ep. Terus contoh realisasinya yaitu pada kata papan. Selanjutnya ada ejaan R, transkrip fonetiknya er. Contoh realisasinya yaitu pada kata rapi. Selanjutnya, ada ejaan S, transkrip fonetiknya S. Contoh realisasinya pada kata sakit, asal, dan asas. Selanjutnya, ada ejaan F atau selanjutnya ada ejaan F yang dimana hurufnya dimiringkan. Transkrip fonetiknya yaitu SY. Contoh realisasinya yaitu pada kata syarat, dahsyat, dan syah bandar. Selanjutnya ada ejaan T. Transkrip fonetiknya biasa disebut et. Contoh realisasinya yaitu pada kata tutup, atap, dan ketat. Selanjutnya ada ejaan W. Transkrip fonetiknya W. Contoh realisasinya pada kata wali. Selanjutnya ada ejaan X, di mana pada transkrip fonetiknya disebut K. Setelah itu, contoh realisasinya ada pada kata khawatir, akhir, dan tarik. Selanjutnya, ada ejaan Y, transkrip fonetiknya Y. Contoh realisasinya yaitu pada kata yatim, bayar, dan yayasan. Selanjutnya ada ejaan Z, di mana transkrip fonetiknya yaitu S. Contoh realisasinya yaitu pada kata saman, asimat, dan salim. Adapun tinggi rendahnya posisi lidah dilihat dari huruf vokalnya. Yang pertama ada vokal tinggi atas seperti yang saya sampaikan tadi, seperti bunyi I dan U, di mana bunyi yang dihasilkan oleh mulut kita atau alat ucap kita itu berbeda. Tidak semuanya bunyi yang dihasilkan sama. Tergantung cara kita menyampaikan atau mengeluarkan bunyi itu bagaimana. Yang kedua ada maju mundurnya lidah, yang terbagi menjadi vokal depan, vokal tengah, vokal belakang. Selanjutnya ada struktur, terbagi menjadi 4, vokal tertutup, vokal semi tertutup, vokal semi terbuka, dan vokal terbuka. Yang keempat ada bentuk mulut. Yang pertama ada vokal bundar, vokal tak bundar, dan vokal netral. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata. Mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.